Mending latihan wrist daripada footwork, karena footwork itu capek. Itu salah satu pertanyaan di Instagram gua yang masuk ke kolom komentar di Instagram gua. Kita jawab. Latihan tangan dan wrist itu sangat dibutuhkan sekali dalam permainan bulu tangkis. Iya betul. Latihan footwork juga itu diperlukan juga. Karena kenapa? Kalau misalkan latihan tangan aja terus footwork kalian nggak dilatih, kaki kalian nggak dilatih, ya sama aja bohong. Mending aja kalau menurut gua nggak ada mendang-mending sih sebenarnya. Kalau misalkan di badminton itu harus seimbang latihannya, nggak melulu kaki, nggak melulu tangan gitu. Jadi menurut saran gua itu bikin jadwal itu paling bener. Jadi misalnya hari Senin kalian latihan footwork atau lari, atau latihan buat stamina lari ya kayak gitu-gitu, atau skippingan kayak gitu. Terus yang hari keduanya drilling. Nah, di bagian drilling ini ya kalian pasti butuh coach ya buat ngoreksi teknik kalian kayak gitu. Kalau misalkan pemain otodidak masih ada yang salahnya atau kayak gimana, nah itu disitulah perlu coach gitu. Terus hari Rabunya, nah baru kalau misalkan udah capek karena hari kemarin, nah hari Rabunya itu bisa kalian latihan teknik basic ya, misalkan netting, terus belajar dengan teknik yang baru. Misalkan kalian belum bisa netting silang, nah boleh kalian itu belajar netting silang kayak gitu. Cuman ya tetap harus ada coachnya gitu. Meskipun kalian otodidak, tapi bertanya ke coach itu ya nggak akan rugi juga gitu. Malahan jadi nambah pengetahuan kalian juga tentang teknik badminton. Hari selanjutnya ya udah istirahat, terus Jumatnya istirahat juga. Biasanya nih Sabtu Minggu buat mabar, ikut mabar. Jadi jangan datang hanya mabarnya aja tapi latihannya enggak. Kalau misalkan kalian ingin improve permainan kalian, ya kalian itu bukan hanya main ke mabar dan datang dan main aja gitu, nggak ada latihannya. Tetap aja latihannya itu harus ada kayak gitu. Jadi nggak main aja. Ya main itu buat menguji kemampuan gitu, bukan meningkatkan. Ya ada beberapa persen yang bisa meningkatkan kemampuan itu di permainan juga gitu. Tetapi lebih baik kalian spend money-nya buat ke latihan. Kalau misalkan otodidak kalian udah bisa main nih, udah bisa normal main gitu. Cuman kalian merasa ada yang kurang, ini footworknya kurang, atau misalkan teknik pukulannya itu kurang benar gitu, kurang, atau misalkan bolanya kena frame terus. Nah, di situ kalian perlu coach buat mengkoreksi pukulan, teknik kalian, dan juga footwork kalian. Atau misalkan di timingnya belum benar, ya itu perlu banget latihan drilling kayak gitu. Drilling sama stroke juga ya. Pokoknya datang ke tempat pelatihan badminton dan di situ pasti ada solusinya. Nggak ada ruginya kalau misalkan kalian pergi ke tempat pelatihan badminton dan bergabung dengan anak-anak, misalkan yang lagi latihan, kalian bergabung dengan anak-anak kecil gitu, nggak jadi masalah. Malahan itu apresiasi banget sih sebenarnya buat kalian yang datang dan bergabung dengan anak-anak klub gitu, latihan. Meskipun kalian berangkat dari otodidak, tapi kalian berani bergabung dengan mereka yang udah bagus mainnya, tekniknya udah bagus. Nah itu apresiasi banget sih. Nah disitulah diuji mental gitu. Uji mental, jadi malu apa enggak gitu kan, itu termasuk apa ya, mental juga. Terus kalian main sama anak kecil yang udah bisa kayak main sparring gitu. Nah, kemampuan itu bukan diukur dari umur juga sih ya. Oke, itulah pokoknya latihannya itu nggak ada mendang-mending. Mending latihan wrist, mending latihan footwork, enggak, harus komplit semuanya kalau misalkan ingin berkembang kayak gitu. Oke, segitu aja penjelasan dari gua buat pertanyaan yang masuk ke Instagram gua. Kalau misalkan kalian pengen ngelihat konten-konten gua juga di Instagram, boleh kalian follow Instagramnya badminton.triadi, sama nama channelnya dengan ini YouTube gua, badminton.triadi. Don't forget to subscribe, like, and comment too for masukan dan yang lainnya. Oke, terima kasih, bye bye, see you.